Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka maza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurus mallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepada engkau, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, telah dihalalkan bagi kamu yang baik-baik, dan apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap. Padahal telah kamu biasakan mereka berburu, yang kamu ajar mereka daripada apa yang diajarkan Allah kepada kamu. Maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya, dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah amat cepat perkiraannya. Tentang yang halal, mereka bertanya kepada engkau, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Susunan ayat ini sejalan dengan asosiasi pikiran manusia yang di dalam bahasa Arab dinamai iltizam, yaitu jika telah diterangkan mana yang haram dimakan, dengan sendirinya manusia ingin tahu mana yang halal. Itu sebabnya mereka bertanya, katakanlah, telah dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Di sini terkandunglah ruh syariat, yaitu semangat ajaran agama. Yang dihalalkan Allah adalah yang baik-baik. Adapun yang diharamkan, teranglah bahwa dia itu tidak baik atau rijsun, kotor, keji, tidak sesuai dengan rasa halus kemanusiaan. Di dalam ayat yang pertama tadi sudah mulai diterangkan setengah daripada makanan yang baik-baik itu, yaitu bahimatul, yaitu binatang-binatang ternak, unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri atau domba. Sedang babi, selain babi hutan, ada lagi babi ternak, maka babi ternak itu sudah termasuk yang haram. Sebab tadi sudah dijelaskan, selain dari binatang ternak, maka binatang hutan yang tidak buas boleh pula kamu buru dan kamu makan. Binatang buruan ialah rusa, kijang, pelanduk, kambing hutan, dan seumpamanya. Dan apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap, padahal telah kamu biasakan mereka berburu, yang kamu ajar mereka daripada apa yang diajarkan Allah kepada kamu. Itu hasil perburuan yang kamu dapat dari memakai binatang-binatang yang telah khusus diajar buat berburu. Seumpama anjing perburu, serigala, elang, dan sebagainya yang diajar buat berburu binatang dan burung. Sehingga binatang-binatang itu karena sudah terlatih berburu, pandailah mereka mengejar perburuan dan menangkapnya untuk diserahkan kepada tuannya. Maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya. Maka hasil perburuan, yaitu binatang buruan atau burung yang ditangkap oleh anjing pemburu atau serigala atau elang itu, setelah ditangkap lalu digunggungnya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan. Sebab meskipun binatang itu telah ditangkap oleh anjing pemburu dan lainnya tadi, namun karena dia telah diajar untuk itu, nyatalah ditangkapnya bukan buat dirinya, melainkan buat Tuhan yang mengajarnya. Maka sebutlah bismillah ketika menerimanya, apatah lagi ketika mulai melepaskan binatang-binatang pemburu itu, yaitu ketika binatang itu sampai ke dalam tanganmu tidak bernyawa lagi. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah amat cepat perkiraannya. Diperingatkan
agar takwa kepada Allah di ujung ayat, dan diperingatkan pula bahwa perkiraan Allah adalah cepat, supaya di dalam menerima hasil perburuan yang dibawa binatang itu ditilik benar-benar, apakah binatang itu benar-benar dibawanya untuk tuannya, ataupun telah mati karena dimakannya untuk dirinya sendiri. Karena kalau sudah mati untuk makanannya sendiri, samalah hukumnya dengan bangkai, sebagai yang tersebut di dalam ayat 3 tadi, yang diharamkan nomor 9, yang mati dimakan binatang buas. Sebab anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas, yang makanannya pun menjadi dihukumkan bangkai juga. Tetapi kalau digunggungnya saja, belum sampai dimakannya, walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu, halal itu kamu makan, walaupun belum sampai kamu sembelih. Abu Salabah meminta fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hadis yang dirawikan oleh An-Nasai tentang hasil perburuan yang dibawakan anjing pemburu itu, beliau bersabda, "In kana laka kilabum mukallabum fakul mimma amsakna alaika." Jika ada pada engkau anjing pemburu, maka makanlah dari apa yang digunggungnya untuk engkau. Hadis riwayat An-Nasai. Abu Salabah bertanya, masih hidup atau sudah mati? Beliau jawab, benar. Dan ditanyakan pula tentang buruan yang mati karena dipanahnya. Maka beliau pun menjawab, kul ma rodat nalaika kaum suka. Makanlah apa yang telah dikembalikan kepada engkau oleh panah engkau. Masih hidup ataupun sudah mati? Abu Salabah pun bertanya, bagaimana kalau binatang itu hilang, tidak bertemu, yaitu jatuh ke tempat jauh, dicari tidak bertemu? Rasulullah pun menjawab, meskipun hilang tidak bertemu, kemudian setelah dicari-cari baru ketemu, itu pun boleh engkau makan, asal belum berbau busuk atau tidak bertemu di tubuh itu bekas panah yang lain. Beginilah beberapa peraturan tentang perburuan.